Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jadi Lebih Baik. Di video kali ini, aku mau ngebahas nih tentang melepaskan atau letting go. Mungkin sebagian dari kalian masih agak ada yang belum bisa letting go, bener-bener melepaskan. Karena emang butuh triknya dan ada beberapa cara yang biasanya aku pakai agar aku bisa melepaskan. Sebenarnya apa sih melepas itu? Melepas atau biasa kita kenal release atau letting go adalah suatu kondisi ketika diri kita menyadari seutuhnya kalau kita tuh tidak bisa menggenggam itu terus-menerus, kontrol terus, kita harus melepaskannya. Karena pada dasarnya kita itu adalah ruang hampa, bukan cuman kita melepas doang. Inti dari semuanya adalah menerima dulu. Terima dulu dengan utuh, dengan apa adanya, mau itu yang negatif, mau yang positif, semua itu harus dilepas. Kita nggak bisa terus-terusan memegang erat semua rasa itu. Saat kita sudah berani menerima semuanya dengan apa adanya, kerelaan, keikhlasan hati, semuanya akan terasa mudah dilepaskan. Kenapa sih kita harus letting go? Karena kalau misalnya kita pegang terus, ya kita nggak bisa mendapatkan semuanya. Logikanya aja ya, misalnya nih, kita mau ngirim surat nih, kita tulis surat, terus kita masukin si surat itu ke sebuah balon, yang dimana balon itu tuh bisa terbang gitu. Nah, kita masukin si suratnya ke dalam balon. Di dalam surat itu tuh tertulis beberapa keinginan kita, cita-cita, harapan, semuanya ada di balon itu, di dalam tulisan balon itu. Dan kalau misalnya kita terus-terus pegang nih si tali balon itu, ya gimana mungkin langitnya bakal menerima kan? Makanya kita harus melepaskan, ya udah serahkan aja sama yang di atas. Sesimpel itu sebenarnya. Yang bikin kita ngerasa sulit untuk melepas itu karena kita belum menerimanya secara utuh. Biasanya kita melepas itu kondisi yang sakit ya, yang nggak enak, yang bikin kita nggak nyaman. Kita kan pengen segera melepaskannya, tapi kok kenapa ya susah banget untuk rasa itu tuh untuk keluar dari diri kita. Kenapa ya? Rasanya tuh kayak sulit gitu melepas emosi negatif, perasaan negatif, rasanya tuh sulit karena kita belum menerimanya secara utuh. Nah, gimana sih cara aku menerima? Biasanya aku terima dengan metode tiara ya. Metode tiara itu yang pertama, terima. Terima apanya? Terima semua kondisinya, semua apa adanya. Misalnya, kamu sedang gagal ya, terus kamu stuck, kamu nggak bisa mikir jernih apa yang harus dilakuin, apa yang mau dilakukan selanjutnya, misalnya. Karena kamu ngerasa bener-bener stuck aja gitu. Tahu kan, kalau misalnya orang yang stuck itu kayak kepalanya penuh sama awan hitam misalnya, atau sama kegelapan, ya kita mau nyari sesuatu juga susah kan. Tapi kalau misalnya si awan hitam itu udah dikeluarkan dengan cara dilepas, kita akan menemukan titik terangnya. Makanya kenapa kalau misalnya kita belum melepas, biasanya kita masih stuck di situ aja. Belum ada titik keluar, belum ada titik pencerahan, karena kita masih gelap, karena kita masih berantakan. Dan cara untuk menerimanya, cuman sesimpel terima apa adanya aja. Misalnya kita lagi gagal ya, kita lagi gagal, usaha kita misalnya gagal, interview kerja gagal, atau sesimpel kita bisnis gagal, perasaan apapun itu yang gak enak, kita terima dulu apa adanya. Kita validasi dulu ya, terima, oke, aku terima kegagalan aku terima semuanya, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa ingin menyerah, terima dulu aja semuanya. Sejelek apapun rasa itu, terima, validasi, rasakan penuh. Nah, setelah itu apa lagi? Yang I-nya itu adalah izinkan. Izinkan kamu merasakan itu sepenuhnya. Jadi nggak apa-apa banget sih kalau misalnya emang kamu pengen meluapkan dengan cara menangis atau dengan cara menyendiri seharian untuk merasakan semua itu biar nggak terpendam gitu aja. Nggak apa-apa banget. Rasakan itu sepenuhnya. Oke, ternyata begini rasanya. Ternyata begini rasanya kecewa. Ternyata gini rasanya sakit hati. Izinkan aja. Izinkan dia hadir, dia penuh. Aku kesel banget gitu, aku marah banget. Izinkan aja. Biarkan diri kamu merasakan sepenuhnya. Merasakan perasaan itu. Nah, kalau udah diizinkan, dibiarkan dulu diluapkan sendiri. Step selanjutnya A, amati. Nah, diamati dulu nih. Setelah kamu diizinkan, kamu amati nih. Ternyata gini perasaan kecewa itu,
ternyata, gini ya rasanya, apakah aku ingin perasaan ini tetap ada, menyelimuti diri aku, sehingga diri aku nggak berdaya seperti ini terus, atau aku ingin melepaskannya ya, membuat dia terbang bebas aja ya? Amati aja sampai ketemu titik terangnya. Oke, aku kecewa kayak gini karena aku gagal, atau seharusnya aku berhasil di bisnis ini. Setelah kita mengamati, apa sih selanjutnya yang harus dilakukan? R. R ini adalah release. Jadi saat kita udah merasakannya, udah menerima, udah mengizinkan, udah mengamatinya, kita udah bener-bener merasakannya, waktunya kita merilis. Caranya gimana? Sebenarnya simpel ya. Kalau misalnya kita udah merasakan semua itu diizinkan hadir, diizinkan penuh, biasanya merilisnya tuh mudah gitu. Sesimpel kayak kita nih lagi megang erat-erat si tali balon itu, dan saat si proses sebelumnya itu kayak terima, izinkan, itu tuh kayak seolah-olah kita tuh membuka kepalan kita yang terlalu keras ini. Jadi udah agak mudah kayak gini aja. Karena sudah lega itu, karena kita udah nggak terlalu terikat itu loh dengan perasaan itu, karena kita sudah menerimanya, jadi si tangan kita udah agak lega gitu, udah nggak kayak yang bener-bener megang teguh kayak gitu. Seperti ini, biasanya lebih mudah aja untuk merilisnya. Dan saat merilis, sesimpel kayak, oke, aku nggak mau perasaan ini terus hadir, aku ingin mengalirkannya, aku ingin diri aku bebas. Gitu aja sebenarnya udah cukup menurut aku ya. Udah diizinkan untuk, ya udah aku ingin melepaskannya, aku nggak mau memegang ini terus-menerus, aku mau serahkan aja sama Tuhan. Simpel itu sih. Lama-kelamaan si talinya akan terbang sendiri seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu yang terakhir A, alirkan. Ya udah, kalau misalnya udah dirilis ya udah alirkan aja, udah bener-bener pasrah, hati juga plong. Coba deh. Nah, jadi seperti itulah kira-kira metode Tiara yang aku lakuin untuk melepas atau letting go sesuatu, mau itu yang positif, mau yang negatif. Kalau misalnya kalian masih cari cara untuk gimana sih cara bener-bener letting go, cara bener-bener melepaskan, kamu bisa coba cara yang tadi ya. Kalau misalnya kita lakuin ini secara terus-menerus dalam keadaan apapun, bener-bener hati kita tuh kayak kosong gitu loh, kayak tenang, lebih legowo, lebih menerima kenyataan apa adanya. Karena bener-bener kita tuh udah menerima semuanya aja, mau itu yang buruk, mau yang baik dari Tuhan, itu semua kita lepaskan, karena kita cuman sebagai perantara merasakannya aja, kita nggak bisa memegang erat terus-menerus, mau itu perasaan baik, perasaan buruk. Nah, biasanya kan kalau letting go itu ke perasaan buruk terus ya. Gimana sih kalau yang perasaan baiknya? Kalau untuk perasaan baiknya, kayak misalnya bangga nih. Misalnya kita udah mencapai sesuatu. Kayak kita, oh ternyata aku berhasil pakai cara ini, terus kita kayak ngerasa bangga, terus kita kayak ngerasa hebat gitu. Nah, itu juga harus dilepas sebenarnya ya, jangan dirasakan terus-menerus karena rasa bangga bangga diri sendiri juga termasuknya ke dalam bawah ya, level kesadaran di bawah. Jadi memang harus dilepaskan juga perasaan bangga, perasaan senang pun kalau misalnya kalian nih senang hari ini bahagia banget, ya udah dilepasin aja semuanya. Caranya kayak cara sebelumnya tadi gitu. Jadi si rilis ini atau melepaskan atau letting go ini benar-benar harus kita lakuin setiap hari, setiap saat, setiap apapun rasa yang hadir dalam diri kita tuh dilepaskan begitu saja. Nah, aku udah menerapkan beberapa yang benar-benar powerful banget dalam si rilis ini, yang benar-benar aku rasain itu. Pertama ya, aku pernah, masih ada ininya, bekasnya, kena minyak panas di sini. Tiga jari ini kena minyak panas yang bener-bener panas, dan itu rasanya sakit banget, sakit, panas, kayak melepuh gitu kan. Hampir sejam penuh aku kayak hampir 1 jam itu aku ngerasain sakit yang bener-bener intens, yang bikin aku ini gimana lagi nih, harus gimana lagi. Udah aku alirin pakai air mengalir, kayak direndam air gitu kan, aduh ini harus apa lagi gitu ya. Nah, di situ aku sadar, oke, kayaknya aku harus melepaskan perasaan ini. Sebenarnya kayak eksperimen aja sih, kayak misalnya aku nyobain, coba kalau misalnya aku lepaskan rasanya masih ada nggak ya? Nah, itu bener-bener merasakannya emang agak sulit. Jadi terima aja ya, nggak ditahan-tahan. Oke, oke, aku harus sadar, aku tenangin diri, yang bener-bener ngerasa sakit banget, panas banget,
kayak rasanya tuh kayak pengen nyemplung ke air es aja loh kayak gitu, tapi kan nggak boleh pakai air es ya kalau habis kena yang panas-panas gitu. Jadi aku rasain bener-bener aku nggak alirin lagi pakai air, yang bener-bener rasa sakit panas itu tuh aku rasain sepenuhnya. Aku rasain, oke, ya Allah gini ya rasanya sakit banget. Aku pakai metode Tiara tadi ya. Oh gini ya rasanya sakit banget ternyata kena air panas itu, kena minyak panas itu, sampai aku kepanasan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai semua rasa tuh terpusat ke si tangan ini doang karena rasa sakitnya. Terus, selanjutnya aku kayak ngerasa, "Oke oke ya Allah makasih, aku sekarang tahu gimana rasanya seperti ini. Kalau dari minyak panas aja udah sesakit ini, gimana dengan siksa di neraka?" Nauzubillah min dzalik ya. Sampai segimananya aku ngerasa di situ kayak kayak refleksi aja sih, kayak nggak nyampe 5 menit, sekitar 2 menit atau 3 menitan diterima terus, diterima terima terima, "Oke, gini rasanya, oke, aku izinkan dia merasakannya, tubuh aku merasakan sakit ini, aku izinkan aku izinkan." Nah, diamati aja, diamati, diterima, selanjutnya udah, ya udah aku lepas aja, aku pasrah aja, aku percaya ini bagian dari ada pesan di balik semua ini, aku percaya gitu aja. Dan ajaibnya, setelah aku ngelakuin itu, mungkin setelah beres ya, 1 menit atau 2 menit, rasanya hilang, beneran. Itu kayak beneran magic banget, "Hah? Beneran nggak kerasa lagi?" Se-powerful itu loh rasanya. Tubuh kita aja bisa merasakannya, apalagi jiwa kita kayak spiritual kita juga pasti bisa merasakannya. Dari kekuatan pikiran, perasaan kita, dari kita sudah merasakan, menerima sepenuhnya, itu tuh se-powerful itu. Dan aku amazed banget di situ, oh ya Allah ternyata gini ya. Jadi intinya kalau misalnya kita merasakan sesuatu apapun di hidup kita, misalnya kita masih stuck di tempat situ-situ aja, kita nggak bisa keluar dari masalah, kita ngerasa hidup kita kok kayak nggak ada titik cerahnya terus, gini terus, mau kayak gimana lagi padahal kita udah berusaha, mungkin ada sesuatu yang belum kita terima seutuhnya. Mau itu perasaan apapun, perasaan gak enak, atau masa lalu kita, semuanya itu bisa dilepas, semuanya itu bisa diterima, semuanya bisa dialirkan. Asal kita mau dan kita sadar. Jadi gitu ya. Dan kalian boleh coba metode ini, siapa tahu ini juga berhasil di kalian, dan bisa membuat kalian rasanya lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi menjalani kehidupan, karena mau baik atau buruk, itu semuanya pasti ada pesan, ada cinta dari Tuhan, dari semesta, dari Allah, dari apapun itu namanya disebut. Jadi selalulah berbaik sangka ya. Oke, gitu aja yang aku mau sampaikan di hari ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, biar kita bisa bareng-bareng lagi nih untuk sama-sama jadi pribadi lebih baik lagi. Dan sekian dari aku, kalau misalnya ada kesalahan kata, dimaklumin, atau yang baik-baiknya boleh kalian ambil, yang buruknya nggak usah ambil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you in the next video, bye!